Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai detik ini dan dipertemukan kembali di video kali ini. Tentu kita akan mendengarkan kajian yang penuh hikmah dari guru kita. Seperti apa penyampaian dari guru kita? Mari kita simak baik-baik. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Sayalah kira-kira yang paling berat tugasnya. Kalau tadi Ustadz Fahru Rosi, alumni Pondok Pesantren Gontor, dilanjutkan dengan Ustadz Luqmanul Hakim juga dari Gontor, dan insya Allah sebentar guru saya juga Ustadz Abdul Somad. Tiga-tiga beliau ini pesantren terkemuka. Saya hanya dosen sospol. Satu-satunya pesantren yang pernah saya alami adalah pesantren kilat. Saya berpikir-pikir selama ini Pak Kiai, kalau saya diundang ceramah banyak kiai di dalam, saya masih percaya diri. Saya bisa bilang saya diundang satu-satunya alasan karena sayalah yang paling banyak follower saya di sini. Di sini saya tidak berlaku kalimat itu. Kenapa? Ada guru kita Ustadz Abdul Somad yang lebih banyak lagi followernya dari saya. Maka saya timbang-timbang, kenapa saya diundang? Karena sayalah yang paling lucu dari 4 penceramah ini. Saya pikir apa yang saya mau sampaikan ini? Allah Karim, musibah besar buat saya. Baiklah, saya coba-coba sendiri dengan cara saya sendiri. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau saya ikut pilkada kalah, masih ada pilihan. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo 4 kali ikut pilpres baru menang. Saya tidak disenang sama gubernur. Kalau saya pegawai, saya masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Selesai masalah. Saya merantau ke Jawa. Di Jawa tidak enak. Mulere, mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Pulang lagi saya ke Sulawesi. Saya merantau ke Malaysia. Malaysia tidak nyaman. Masih ada pilihan. Saya balik ke Indonesia. Ibu-ibu, suami cerewet, malas cari nafkah, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau ayo lanjut. Lihatlah tanda bekas tampar. Oh, berarti generasi tua. Karena ini lagu-lagu zaman dulu. Tapi masih lebih baik lagu zaman dulu daripada lagu sekarang. Tak bolak-balik, tak bolak-balik. Apa yang kita dapat itu? Iya. Suami cerewet, masih ada pilihan. Balik ke orang tua. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, tukang gosip, ndak mau sholat. Ada pilihan? Ada. Malah 2 pilihannya, tambah atau ganti. Iya. Tapi tolong dijawab. Artinya, kalau menderita di dunia masih ada pilihan. Menderita di dunia masih ada senang-senangnya. Tidak ada orang dari pagi sampai pagi lagi sengsara terus hidupnya. Minimal dia gembira ketika dia nonton ceramahnya Dasat Latif. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Tapi tolong dijawab. Kalau masih masuk kubur, sedulur-sedulur masuk kubur, ada pilihan tidak?
Senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Begitu kau keluar, viral satu dunia. Begitu kau balik ke rumahmu, orang di rumahmu malah lari tidak mau tinggal di rumah. Artinya, kalau menderita masuk kubur, tidak ada lagi pilihanmu. Alhamdulillah, Nabi memberi berita gembira. Umatku, orang Islam, anak cucunya Adam, kalau meninggal dunia, masih 3 harapan yang akan menolongmu. Yang kita kenal dalam dunia Islam, amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, Bu, saya mau tanya, Bu, bisa ndak anak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak punya ijazah? Salah paham lagi nih. Sudah ndak usah itu kalau gitu. Bisa ndak bapak ibu sekalian punya anak jadi kapolsek bukan polisi? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu sekalian jadi tentara tidak pernah daftar lulus tentara? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu sekalian jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa, bawa kursi sendiri. Tapi beleng-beleng. Iya. Tolong jawab, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak jadi dokter? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak kuliah? Bisa. Maknanya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih mudah, jauh lebih murah daripada jadi anggota DPR. Tapi sayangnya anak-anak kita, ibu-ibu kita lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor daripada jadi ulama. Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, halo Ibu, Ibu, saya mau tanya Ibu, kalau Ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami? Jangan harap Ibu kawin lagi. Oh, istri saya komplain. Jadi Ustadz, nanti kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk baik-baik dia Bu. Saya bilang, dengar kau sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu kalau meninggal, siapa yang doakan? Anak. Sedulur-sedulur, kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang doakan? Temanmu. Jangan harap. Ini ada polisi di sini. Pak Kapolres. Pak Kapolres doakan bapak? Enggak. Paling didoakan mudah-mudahan cepat pindah saya yang ganti. Ya. Coba lihat, bapak semua punya grup WhatsApp. Ketika ada orang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu. Bapak ketawa karena bapak semua pelakunya. Iya. Siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Alangkah bahagianya kita. Alangkah bersyukurnya kita.
Ketika sudah jasad kita ditanam dalam tanah, anak membangunkan masjid untuk orang tuanya. Ketika kita sudah pensiun, orang tua kita sudah tidak mampu mencari nafkah, anak-anaknya bermusyawarah, 5 anaknya masing-masing musyawarah. Saudara-saudaraku yang kakak berpidato, adik-adik sekalian, bapak sudah pensiun, tidak boleh lagi memikirkan sembako, tidak boleh lagi pikir token listrik. Mulai hari ini 1 anak 2 juta transfer ke orang tua, 5 anaknya 10 juta gaji pensiunnya dari anaknya, halalan thayyiban. Yang banyak kita lihat dimuliakan di media sosial, dihormati di kantor, dicium tangannya anak buahnya, sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang masih SMP. Demi Allah, orang tua seperti itu rugi lahirkan anak. Anak yang soleh dan solehah inilah yang menjadi harapan kita. Dia akan mendoakan orang tuanya sudah di alam kubur, setiap sujudnya dalam salat 5 waktunya, apa yang diucapkan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah anak yang hebat. Tapi lihat anak-anak modern sekarang, makin kaya orang tuanya makin kurang ngajar. Oh, sama cowoknya sopan betul. Iya kak. Sama bapaknya dia sliding tangannya. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Pret. Orang tuanya tidak dihormati. Dinasehati sama orang tuanya, apa katanya? Ah, itu kan dulu. Celaka orang tua seperti ini. Punya anak justru yang dilahirkan adalah raja. Yang kita harapkan punya anak, anak kita lah yang merajakan kita dan meratukan kita. Anak yang soleh dan soleha. Itulah penyampaian yang luar biasa dari guru kita. Teman-teman semua jangan kemana-mana karena masih ada video lanjutan dari kajian ini, sehingga tentu masih banyak yang akan disampaikan berupa ilmu dan pelajaran untuk kita semua. Jadi mari kita simak. Maka ibu-ibu, contohlah anaknya Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu masih ingat Ibrahim alaihissalam? Ketika diajak ngomong anaknya, nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kisah ini pelajaran buat kita. Orang tua tidak boleh otoriter dalam mendidik anak. Sudah nyata-nyata wahyu, masih diajak ngomong anaknya. Mail, Ismail. Jangan juga kau cari di kitab Mail, tidak ketemu kau sampai kiamat. Menurutmu saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Coba, sudah perintah Allah masih diajak ngomong. Banyak orang tua otoriter. Mentang-mentang dia gagal tentara, anaknya dipaksa jadi tentara. Mentang-mentang anaknya dia gagal jadi polisi, anaknya dia paksa jadi polisi. Mestinya lihat bakatnya anak kita. Kalau dari kecil dia senang pegang obeng, teknik. Dari kecil dia senang masa-masa MBG. Kenapa? Saya heran, kenapa sensitif sekali nih MBG? Mungkin karena tidak masuk akal ini ya. Iya. Adik-adik sekalian, ketika Ibrahim ajak anaknya ngomong, nak, saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak bapak yang milenial atau Gen Z yang SMP di rumah, nak, saya diperintah Allah potong kamu. Menurutmu bagaimana? Jawabannya, kenapa saya, mak? Kenapa saya, pak? Kakekku aja yang sudah mau mati. Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka yang kita minta bukan anak pintar tapi anak soleh. Kenapa? Kalau dia soleh insya Allah pintar. Kalau pintar belum tentu soleh. Maka doa Nabi Ibrahim, Allahumma rabbi habli minas solihin. Berikan hamba anak yang soleh.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mendengar permintaan ayahnya ini, apa jawaban Ismail? Pak, don't worry, be happy. Jangan cemas Pak, laksanakan. Insya Allah Bapak mendapati saya anak yang sabar. Itulah anak yang kita harapkan. Perintah agama tidak membantah, sami'na wa ata'na. Maka ibu bapak, yang pertama yang mengalir terus amalnya, anak yang soleh dan soleha. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kami ini ibu yang tidak punya anak? Bagaimana kami ini bapak yang tidak punya anak? Tidak punya harapan dong. Oh, anak yang dimaksud di sini bukan sekedar anak yang dilahirkan dari perut istri kita, tapi anak yang dimaksud di sini masuk di antaranya anak murid yang kita ajarkan. Ibu-ibu yang tidak punya anak, lihat anak-anak didik di kantor, temui gurunya. Ustadz, ada anak hafal Quran kah di sini? Ada anak yatim kah di sini? Berapa biayanya 1 bulan? 700.000. Saya tanggung sampai dia selesai. Selama anak itu dia gunakan ilmunya, selama itu ibu punya kiriman amal meskipun bukan dari anak kandung sendiri. 2, karena waktu terbatas. 2. Enggak, saya yang panik di sini, Pak. Ini berat sekali di ceramah, Pak. Demi Allah, saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba suara saya susah keluar. Karena saya stres dari tadi, Pak. Mikir saya gimana, apa yang saya mau sampaikan. 2, kata Nabi, adalah harta yang telah kita sedekahkan fisabilillah. Ibu-ibu, Bu, ini terutama yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai emasnya, Bu? Anak? Bukan, istri kedua. Begitu ibu meninggal, suami nangis. Tidak kusangka kau cepat sekali meninggalkanku, sayang. Dia buka cincinnya, Bu. Dia paksa keluar cincinnya, Ibu. Tidak mau keluar, dikasih sabun. Selesai dia cabut cincin, dia cabut lagi gelangnya, Ibu. Ini gelang saya ini. Saya belikan kamu dulu waktu kita pergi umroh. Dia cabut gelangnya, Ibu. Sudah itu dia cabut lagi kalungnya, Ibu. Ini kalung saya belikan kau usia pernikahan 10 tahun. Terakhir gigi palsunya ibu pun dia cabut. Sudah itu dia bungkus. Dia bungkus cincinnya ibu, gelangnya ibu, kalungnya ibu, dia bungkus sambil menangis. Dia simpan dalam lemari. Selamat tinggal sayang. Betapa cepat kau tinggalkan aku. Dia simpan. 3 bulan kemudian pergi reuni Gontor. Ketemu janda. Oh. Piye kabare, Mbak? Api-api, Mas. Sampean api. Saya gimana, Kak? Istri saya meninggal. Sampean duda? Iya. Saya juga janda. Oh, cocok dong. Oh, cinta lama bersemi kembali. Dia balik ke rumahnya. Dia ambil tadi emas yang dia simpan di lemari. Dia tarik lemari dalam emas itu. Dia simpan dalam kotak warna pink. Dia bungkus lalu warna pink. Kasih pita-pita warna pink. Orang yang lagi jatuh cinta. Dia ketemu sama si janda. Lalu dia berkata, Dek, ambil saja ini emas. Sudah mati yang punya. Tidak lagi dia bilang wafat, dia bilang kamu mati. Bu, daripada diambil janda, mending bawa ke Gontor. Bawa ke pesantren untuk anak-anak kita.
Ini yang disebut pandai menyikapi harta. Pak Kiai, saya bilang sama ibu-ibu kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu orang juga tidak percaya palsu. Maka lebih baik kau pakai yang palsu, yang asli bawa ke pesantren. Saya bilang juga sama ibu-ibu yang miskin, ibu-ibu yang miskin, tidak usah kau pakai yang asli. Karena biar asli orang juga tidak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli bawa ke pondok pesantren. Jadikan dana untuk anak-anak yang soleh dan soleha lagi yang sekolah. Adik-adik sekalian, tanya Luqmanul Hakim, tanya Ustadz Abdul Somad, Abdul Fahur Rosi Ansor. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut karena sedekah. Yang sepanjang saya tahu justru dia kaya karena rajin sedekah. Dan tidak ada orang senang orang pelit. Saya mau tanya bapak-bapak, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ayo jawab. Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang pemimpin yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka bapak ibu yang hadir, alumni Gontor, ayo sedekahkan harta kalian untuk kemajuan pondok ini. Saya tidak punya duit Ustaz. Kalau Anda ahli di bidang media sosial, sedekahkan media sosialmu untuk pondok ini. Saya ahli komputer Ustaz, sedekahkan ahli komputermu untuk pondok ini. Saya ahli manajemen Ustaz, sedekahkan manajemenmu untuk kemajuan pondok ini. Inilah yang kita istilahkan dalam Quran, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Insya Allah harta yang disedekahkan di jalan agama Allah tidak akan pernah habis, malah semakin tambah, makin tambah, makin tambah. Kalau bapak keluarkan dompet, mau isi celengan, ragu-ragu, benar tidak diganti tidak? Benar tidak diganti, dikata Ustaz Hasan? Oh tidak pak. Kenapa? Ana indosani abdibi. Benar Pak Kiai. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka diganti, saya ganti. Kalau dia ragu-ragu, tidak. Maka ada orang lewat celengan pak. Anak muda tepuk belakang. Pak, dia sodorkan, ini orang kaya pak, tapi pelit. Dia tarik dompetnya. Dia cari 2.000 dia keluarin, masuk celengan. Lewat depan anak muda ini, ditepuk belakang, dari ada belakang. Haji. Ya, dia sodorkan uang 100.000. Wih, dalam hatinya Pak Haji, hebat betul ini anak muda. Masih muda 100.000. Akhirnya dimasukkan celengan. Begitu masuk celengan, dia bilang ini anak muda, Pak Haji, itu uangnya bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya Pak Kiai. Selesai sholat Jumat, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada salah masuk itu tadi Ustaz. Pelit betul. Maka dedek sekalian, bagi manajemen modern Eropa, Amerika, Australia, cendekiawan mereka berkata kalau mau maju ekonomi, kalau mau banyak duitmu, dia pakai manajemen ekonomi modern. Bagi kita pakai manajemen ilahiyah. Apa? Sedekah. Sedekah. Jangan berkata saya masih mondok, tidak mungkin. Sedekahlah. Meskipun sedikit. Apa sedekahnya Ustaz? Dilihat pesantren. Oh, sini tidak ada sendal dari tempat wudhu. Ada uang belanja dari ibu. Belikan sendal jepit. Niatkan, ya Allah, tambahkan rezekiku, saya akan ganti ini.
Insya Allah pondok ini bisa maju kalau kita semua berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Salah satu di antaranya sedekah sesuai dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, yang akan mengalir terus-menerus adalah ilmu yang bermanfaat. Saya bukan ustadz, ya teruskan ceramahnya ustadz. Kita punya semua grup WhatsApp, tapi sayangnya grup WhatsApp yang banyak kita teruskan, yang kita share beramai-ramai, kadangkala hanya isu-isu politik. Tapi ceramah-ceramah, konten-konten dakwah, biasanya kita malas untuk teruskan ke grup WhatsApp lainnya. Bapak terima ceramahnya guru kita Ustadz Abdul Somad, terima, sebarkan ke orang lain. Kalau 10 grup, satu grup 100 orang, 500 orang, masa tidak ada yang nyangkut? Ilmu yang bermanfaat. Saya biasa heran, cuma yang selalu disebarkan ceramah saya meleset-meleset sedikit. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu aja yang banyak disebarkan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, anak yang soleh dan soleha, harta yang telah kita sedekahkan, ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah berkumpul di tempat ini. Inilah tempatnya ketiga-tiganya. Anak yang soleh dan soleha, anak pondok kita, anak pesantren kita. Bayangkan 100 tahun, bukan jumlah waktu yang ringkas. 100 tahun kita lihat Pak, banyak perusahaan, banyak organisasi bertahan 100 tahun, tapi mungkin karena didukung oleh harta yang banyak. Banyak organisasi perusahaan bertahan 100 tahun, mungkin karena didukung oleh oligarki. Tapi pesantren Gontor bisa bertahan 100 tahun, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena oligarki, tapi karena nilai. Mungkin kita melihat ada pesantren dibesarkan oleh keluarga, tapi apa yang ditularkan, dia menjadi warisan keluarga itu. Tapi Darussalam Gontor diwariskan bukan untuk anak cucunya, tapi untuk umat, menjadi badan wakaf. Itu yang menjadi nilai buat kita semua. 100 tahun silih berganti pejabat, silih berganti rezim, tapi alhamdulillah Gontor tetap berdiri sampai sekarang. Kalau Anda mencari Gontor, jangan cari gedung yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mencari Gontor, pada awalnya bukanlah tanah yang lapang dan gedung yang mewah, tapi dimulai dengan cita-cita 3 pendiri bersaudara yang kita kenal Trimurti, yang sampai detik ini karena keikhlasannya bisa bertahan sampai 100 tahun. Tapi tidak boleh puas sampai di situ. Pertanyaan makin besar, mampukah kita abad kedua berikutnya? Saya yakin dengan semangat 3 tadi, insya Allah, jangankan 100 tahun yang akan datang, biiznillah, dengan izin Allah, maka Gontor akan bisa lebih tua dari Republik Indonesia insya Allah. Indonesia baru berapa puluh tahun, Gontor sudah 100 tahun. Mudah-mudahan Allah memberkati tempat ini, guru-gurunya, santri-santrinya, dan insya Allah abadi sepanjang zaman. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Kalau Ustadz Luqmanul Hakim pandai berpantun, karena memang orang Melayu. Kalau MC tadi pandai berpantun, karena memang diajarkan pantun. Kami orang Bugis tidak tahu pantun. Tidak ada. Maka dalam budaya bahasa tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kalau orang Melayu ingin melamar, dia akan berkata, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak. Sudah besar anakmu ya? Kasih nikah anakku sama anakmu. Itu orang Bugis itu. Tidak pandai dia berpantun Pak. Itu orang Bugis begitu. Maka kami tidak tahu pantun. Maka saya mohon maaf tidak bisa berpantun. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama para kiai, terima kasih atas penghormatan ini. Saya tadi tertolong
Sebab saya tadi lihat susunan acara, saya yang terakhir. Bayangkan kalau saya yang terakhir, di depan ada Ustadz Abdul Somad, mati butuh saya. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad yang terakhir, saya bisa terselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir sekali. Ini semangat buat adik-adik. Saya alhamdulillah orang Tionghoa pengantin di Makassar, non muslim, saya diundang ceramah nasihat perkawinan. Padahal non muslim, Tionghoa diundang nasihat perkawinan. Bahkan Cap Gome kemarin, Cap Gome tahun baru Tionghoa, tablik akbar di Klenteng, saya diminta ceramah. Inilah kira-kira yang disebut pesantren modern Gontor. Bisa diterima semua golongan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, dakwalah yang rahmatan lil alamin. Kalau Anda ahli dakwah. Jangan menakut-nakuti. Ada orang ceramah, baru baca satu hadis, kayak dia panitia hari kiamat. Saya pun dibully di medsos. Dibilangi kamu Ustadz tidak sunnah. Cerita-cerita sunnah kamu tidak sunnah. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Maka adik-adik pesantren, ayo silakan jadi mubalik yang bisa diterima semua orang. Yang kita kenali dengan ulama modern. Itulah yang diharapkan oleh pidato tadi Pak Kiai Hazan. Apa tadi? Apa yang tidak diajarkan, apa yang tidak dimiliki. Insya Allah kalau ini kita pegang baik-baik, maka pesantren Gontor akan menjadi pesantren teladan di bumi Nusantara. Jadi kalau ada anak muda lihat pintu terus mau keluar, tidak tenang dalam masjid, mau mati itu. Apanya yang mau mati? Bukan fisiknya, tapi apa? Jiwanya. Di Makassar baru-baru ribut gara-gara Ramadan. Kebiasaan anak remaja selesai sholat subuh, olahraga katanya, balap-balap. Itu mestinya tidak ada. Tidak mungkin non muslim hargai Ramadan kita. Maka kitalah yang menghargai Ramadan ini. Caranya ciptakan Kamtibmas. Mana bisa lagi orang kemudian beribadah dengan baik kalau sudah tidak tertib. Dan salah satu mengganggu ketertiban itu balap liar subuh-subuh. Maka ingat adik-adik sekalian, silakan kau jadi pembalap sekalipun kalau perlu daftar kau di lawan itu Eric Cantona. Siapa kan namanya itu pembalap itu? Ya? Hah? Oh pemain bola? Saya penceramah. Boleh salah, boleh salah. Iya kan? Silakan. Tapi daftar di arena, jangan di jalan. Selalu pesan itu, bikin kau status 4x4 16. Sempat tidak sempat, taat lalu lintas. Sudah selesai sponsor. Pertama, Bapak Ibu, saya contoh bersahabat dengan guru saya Luqmanul Hakim. Beliau ini selain mubalik juga pengusaha muda. Saya datanglah ke sini, minta tolong sama beliau, carikan saya istri. Inilah kejadian Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Parsi, ini Iran yang lagi perang dengan Yahudi. Itu Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang paling dicintai dan punya sejarah dalam peperangan. Dialah yang menemukan itu strategi perang Farid, yang bikin Farid sehingga orang kafir Quraisy dari Mekah mau hancurkan Madinah, tidak bisa masuk. Itulah Salman Al-Farisi, sukunya orang Iran. Iran itu bukan Arab, Parsi namanya. Nah, Salman Al-Farisi dia tinggalkan kampungnya, datang mencari Islam, ketemu dengan Nabi, akhirnya dipersahabatkan dengan Abu Darda. Abu Darda itu ibaratnya saya lah Salman dari Makassar, ketemu dengan Utsman Luqim, penduduk lokal. Saya datang kepada Ustadz Luqman, Ustadz carikan saya bini. Ada saya suka orang Ponti, tapi tidak mungkin dia suka saya karena saya pendatang.
tolong temani saya pergi melamar. Pergilah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda sebagai penduduk lokal. Datanglah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar bapaknya ini gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al, masuk. Lalu dia perkenalkan, ini saudara saya Salman Al-Farisi. Dia dari Persia, dipersahabatkan oleh Rasul dengan saya. Dan dia datang mau melamar anak gadismu. Bagaimana menurut bapak? Kata orang tuanya ini gadis, tunggulah dulu, saya masuk dulu. Masuklah bapak ini katakan sama istrinya, anaknya. Nak, kau tengok itu di luar, ada Lukman sama Das'ad. Itu si Das'ad, orang Parsi, dia lamar kok. Bagaimana menurutmu? Apa kata anak gadisnya? Pak, kalau Das'ad yang lamar saya tidak mau. Kalau Lukman saya mau, saya tahu. Dia ustadz, kondang di Pontianak, banyak uangnya. Kalau Das'ad saya tidak mau. Kata anaknya ini, kalau Salman Al-Farisi saya tidak mau terima. Tapi kalau Abu Darda saya mau. Kenapa perempuan ini menolaknya? Satu, Salman Al-Farisi bukan Arab. Bib, ini juga ada kebiasaan kita biasanya. Kalau bukan sesamanya tidak mau. Kalau bukan sama orang Bugis tidak mau. Itu sudah ditegur dalam Quran. Dua, kenapa kau tidak mau? Dia mantan budak. Saya kenapa? Mantan preman. Jangan lihat. Umar bin Khattab bahkan pernah mau membunuh Nabi. Bahkan sahabat Nabi. Ada yang pernah membunuh pamannya Nabi sendiri. Tahu siapa namanya? Adik-adik. Sama. Wasi bin Har. Itulah yang membunuh Hamzah. Tapi setelah masuk Islam. Dia juga lah yang menombak Nabi palsu. Musailamah Al-Kazzab. Anaknya Abu Lahab itu juga pernah memerangi Nabi. Tapi kemudian masuk Islam, mati syahid. Khalid bin Walid pernah berperang dengan Nabi di perang Uhud. Tapi masuk Islam, dialah yang menaklukkan Roma dan Persia. Dia mantan preman, penjual narkoba. Masuk Islam, kemudian tobat. Kalau dia baik, Allah melihat tobatnya. Dua, kenapa dia tolak? Gugur ini dua. Satu, karena dia bukan orang Arab. Dua, karena mantan budak. Yang ketiga, tidak ada uangnya. Maka dia tolak. Keluarlah bapak ini. Dia bilang, kalau Salman yang lamar, anakku tidak mau. Tapi kalau kau Abu Darda, anakku dengan senang hati menerimamu. Bagaimana kira-kira sikap saya seandainya datang sama-sama Pak Lukman? Ustadz Lukman, pasti saya injak kakinya. Seandainya saya tahu kau begini, saya tidak kasih ikut kau. Gara-gara kau saya kamu rusak pasaran ini. Tapi apa yang terjadi? Salman Al-Farisi berkata, ini semua persiapan lamaranku, bawaanku, semua persiapan saya untuk nikahi dia, ambil, kau nikahi. Kau yang lamar. Tapi apa kata Abu Darda? Tidak, saya tidak mau melukai perasaan saudaraku. Pulang. Setelah dia tahu bahwa Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi yang paling dicintai Rasul. Akhirnya diterima. Kenapa? Karena gugur semua. Karena ini menerimanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan Kapolres. Yang paling mulia di antara kalian bukan Sultan. Yang paling mulia di antara kalian bukan orang kaya. Yang paling mulia di antara kalian bukan wali kota. Tapi siapa? Orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Orang yang bertakwa, satu definisi kalimatnya, takwa itu takut. Takut artinya apa? Beda takutnya kepada Allah, beda takutnya kepada Kapolres. Kalau saya takut sama Kapolres, saya semakin jauh. Wih, ditangkap saya nanti, lariku. Takut sama manusia. Tapi kalau takut kepada Allah, saya harus semakin dekat. Itu bedanya. Jadi takwa itu takut. Takut artinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang takwa tujuan akhir dari puasa. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Nah, kita lihat lagi. Definisi takwa yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini imam tarawehnya Abu Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab ini guru mengajinya umumnya para sahabat pada Nabi, sahabat-sahabat Nabi.
Ubay bin Ka'ab ini bahkan pernah Nabi katakan, Ubay, saya diperintah oleh Allah untuk membacakan ayat Quran di hadapanmu. Ubay bin Ka'ab adalah sekretaris penulis ayatnya Rasulullah. Dan ditanyalah oleh Umar bin Khattab. Umar lebih senior daripada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar? Ubay, apa itu takwa? Apakah itu takwa, Ubay? Lalu Ubay bin Ka'ab tidak menjelaskan. Dia hanya memberikan contoh ilustrasi. Kata Ubay bin Ka'ab, Umar, pernahkah kau berjalan bersama Rasulullah di batu-batu cadas? Apa Bapak ngerti kalau saya bilang batu-batu cadas? Batu kerikil yang tajam. Ya kan? Batu zaman dulu saya sekolah, Pak Sultan. Dulu waktu sekolah kita kan sepatu disayang, Pak. Daripada sepatu robek, kita buka sepatu, kita jalan kaki. Sepatu disimpan di leher, diikat. Nah, kalau dapat jalan cadas, apakah Nabi mundur dari perjalanannya? Kata Ubay bin Ka'ab, tidak. Nabi tetap melanjutkan, coba berubah sikap. Bagaimana caranya? Nabi, dia angkat gamisnya sedikit, lalu dia berjalan dengan sangat hati-hati. Menghindari batu yang merusak kulit. Lalu Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Hati-hati apa? Satu, kamu jomblo-jombloker. Yang lagi galau cari cewek, lagi galau cari istri, hati-hati milih istri. Biasa orang baik akhlaknya rusak akhlak dan keturunannya gara-gara istrinya yang jelek. Itulah sebabnya memilih istri itu Nabi prioritaskan 4 perkara. Pilih cantik tapi jangan kau prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman medsos. Instagramnya bening warna kulitnya, aslinya hitam kak ketolongan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa setelah ketemu ternyata berbeda? Pret. Iya kan? Yang kedua kata Nabi, pilihlah keturunannya. Boleh kau cari keturunan sultan, tapi ingat ada orang bapaknya kafir justru anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Ada orang bapaknya Nabi justru anaknya jadi pengkhianat, Nuh alaihissalam. Boleh kau cari keturunan tapi tidak boleh jadi ukuran utama. Kenapa? Bisa kau kecewa. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Rasulullah Allah takdirkan menikah dengan Siti Khadijah karena salah satu sebabnya Khadijah kaya, tapi kekayaannya bukan untuk hedon, kekayaannya bukan untuk kesombongan, kekayaannya semua digunakan fisabilillah. Oh, kaya dia Ustaz, alhamdulillah. Insya Allah kalau menikah kita Ustaz 7 turunan tidak miskin. Masalahnya calonmu turunan ke-8. Tidak masuk hitungan. Iya kan? Yang keempat kata Nabi, pilihlah agamanya. Maka adik-adik sekalian, biarlah dia cantik, keturunan baik-baik, kaya, lalu bagus agamanya. Kalau ada begitu kau dapat di konto Pontianak, tunjukkan sama saya juga siap. Tapi yang banyak adalah cantik mukanya, hancur akhlaknya. Bagus akhlaknya, mukanya lagi tak tahu dilihat dari mana dia menarik. Maka kata Nabi, utamakan agamanya. Hati-hati dek memilih pasangan. Hati-hati memilih pasangan. Yang kedua, hati-hati gunakan media sosial. Banyak orang panen dosa, banyak orang panen amal di media sosial, tapi tidak sedikit panen dosa. Panen amal kalau kita sebarkan dakwah-dakwahnya ustadz-ustadz kita. Kita ketemu dakwahnya Dasat Latif kita sebarkan. Ustadz Luqmanul Hakim kita sebarkan. Itu akan menjadi media sosialmu mengantarmu masuk dalam surga. Tetapi media sosialmu bisa juga mengantar dan memudahkanmu masuk neraka. Ketika media sosialmu kau sebarkan berita bohong hanya karena kau benci kepada seseorang, hanya karena kau benci kepada rezim, hanya kau benci kepada sesuatu, maka kau tidak berlaku adil dalam menyebarkan berita. Hati-hati. Maka ketika mau sebarkan berita, pikir dulu, ini apa faedahnya buat umat, ini apa faedahnya buat saya. Kalau saya sebarkan ini, ribut orang Dayak dengan orang Melayu, lebih baik jangan sebarkan. Hati-hati menggunakan medsos. Yang ketiga, hati-hati mengucapkan lisan. Ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Jangan kau maki orang dalam berdakwah, jangan kau hina orang dalam mengeritik, jangan kau rendahkan orang dalam menyampaikan aspirasi. Karena tidak ada orang mau dihina, tidak ada orang mau direndahkan, tidak ada orang mau dilecehkan.
Bapak senang enggak kalau dimaki-maki? Tidak, begitu juga orang. Bapak senang enggak ketika hina? Tidak, begitu juga orang. Apa yang Bapak rasakan, begitu juga orang rasakan. Mengeriti anggota DPR boleh, tapi jangan merendahkan martabatnya. Kita kritik kebijaksanaannya. Mengeriti pemerintah boleh, tapi jangan pribadinya kau lecehkan, tapi kritik kebijakannya. Boleh kritik MBG, boleh. Tapi jangan kritik menghina orang yang mencetuskannya, tapi kritik bagaimana prosesnya, itu yang kita kritik. Dikatakan 19.000 ekor sapi kita potong tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat ada MBG, ada sapinya. Kita kritik itu bukan karena kita sentimen, yang kita kritik ada dari lapangan tidak sesuai kenyataan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang keempat, hati-hati milih anggota DPR. Apa boleh buat sudah lewat. Maka jangan heran bulan 8 kemarin ribut Indonesia gara-gara kelakuan anggota DPR yang joget-joget. Kau tahu dia jahat, kau tahu dia pezina, kau tahu pembohong, kau pilih hanya gara-gara 500.000. Ambek maka kata orang Makassar, cidak kau. Maka hati-hati. Itulah orang bertakwa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 2 pesan kita pada hari ini. Persaudaraan Salman Al Farisi. Luar biasa, Pak. Bersahabatnya bukan karena jabatan. Saya bersahabat dengan Kapolres karena jabatan, siap-siap kecewa. Kenapa? Kapolres ada mutasinya. Akrab betul Ustadz Lukman dengan Kapolresta. Begitu Kapolresta mutasi, hilang persahabatan. Itulah yang bersahabat karena jabatan. Bersahabat dengan kaya, kaya ada masanya. Begitu dia miskin, hilang. Kata Umi Rama, mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman suka. Banyak teman di meja makan, teman saat kita jaya, tapi depan pintu penjara, di sana tiada teman. Mencari teman. Iya, Pak. Maka carilah teman, bersahabat, bertemu dan berpisah karena Allah. Maka orang yang bertemu dan berpisah karena Allah nanti diberikan garansi 7 golongan orang yang dicintai Allah di padang mahsyar dapat perlindungan. 1 di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Termasuk di antaranya pengurus masjid. Mumpun saya ingat. Ini masjid ini, Pak, sejarah di Pontianak. Sayang ini karpetnya saja sudah tidak bagus dilihat. Mungkin banyak orang kaya di sini bisa sumbang karpet. Tapi kalau tidak ada orang Pontianak mau sumbang, telepon saja saya. Kasihan ini masjid mewah ini. Ini punya sejarah. Di sini Islam berlabuh awal. Sayang ini karpetnya. Kalau ada saldo, Pak, hati-hati kalau simpan saldo, Pak, ya. Sebagai sesama muslim, maafkan saya. Jangan anggap ini saya ikut campur. Ini sebagai cinta saya kepada saudara muslim di Pontianak. Kalau ada saldonya ini masjid ratusan juta lalu begini, nanti itu panitianya dapat pertanyaan di akhirat. Betul tidak masuk neraka, tapi sudah ditanya-tanya. Sama kalau kita dipanggil ke polisi, betul tidak di penjara, tapi repot sudah, Pak. Dipanggil jam 8, jam 3 sore baru diperiksa. Stres toh. Nanti Bapak yang punya pengurus masjid simpan saldo, betul Bapak tidak korupsi, tapi dapat pertanyaan juga, kenapa kau simpan? Kenapa tidak jalan amalnya orang? Coba kalau dia jadi karpet di tempat sujud, amalnya orang jalan. Kalau cuma jadi saldo, dipanggil orang non muslim dipakai kredit. Uangnya orang Islam dipakai kredit. Tapi kalau dia jadi karpet, dia jadi AC, dicat ini dengan cantik, sehingga anak-anak yang selalu dicurigai jahat-jahat, dia datang ke masjid. Mohon maaf, Pak, jangan marah, Pak, ya, jangan marah. Ini karpetnya sudah bagus, kita ganti yang cantik-cantik supaya anak-anak, kita kasih permainan supaya anak-anak itu datang ke masjid. Pengurus masjid juga jangan dilempar anak-anak kalau ribut di masjid. Namanya anak-anak, Pak. Ada pengurus masjid, begitu anak-anak TKTPR ribut, dia tarik telinganya, tenda keluar kau. Jangan, Pak. Tidak apa-apa itu anak-anak yang tidak boleh ribut di masjid, Kapolresta. Pelanggaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah itu kalau kita Islam, poin kedua, bersahabat karena Allah. Nah, bersahabat itu ciri-ciri sahabat yang baik. 1, sholatnya bagus. Lihat aja sholatnya.
Kalau sholatnya bolong-bolong, jangan kau percaya deh, nanti kau tertular jadi sholatmu juga bolong-bolong. Kamu pergi main futsal, main pedel, apa itu namanya itu? Yang raket setengah. Hah? Padel. Main padel, boleh. Tapi ketika masuk waktu sholat, kau mau sholat, dia bilang temanmu, nanti tunda saja, lebih kau tinggalkan itu temanmu. Kenapa? Dia tidak mengajakmu kepada kebaikan. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya, Tuhannya aja dia tipu. Lihat temanmu, kalau dia sholat, anggap genggam tangannya. Kenapa? Karena orang yang baik akan mengajakmu nanti masuk surga. Misal, saya nanti Allah takdirkan masuk surga lebih awal. Bilanglah amin. Tiba-tiba saya gelisah mau masuk surga. Kata malaikat, kenapa kau saat? Mana ini Kapolres? Patri, gara-gara dia itu 4 kali saya ceramah 1 hari di Pontianak. Dan alhamdulillah dengar ceramahku banyak orang tobat. Saya dapat itu gara-gara dia itu. Saya mau ajak dia masuk. Kata malaikat, banyak tanggung jawabnya sebagai Kapolres. Banyak pertanyaannya dia, masih banyak dia seleksinya di situ. Masih babak belur dia. Lalu saya bilang, aduh kasihan betul. Lalu Allah katakan, malaikat, saya mau masukkan surga tanpa ada pikiran. Saya mau masukkan dia surga tadahlul jannati bisalam. Tidak ada lagi beban pikirannya. Dah saat plong dia masuk, ambil sahabatnya, bawa dia masuk surga sama-sama. Maka Kapolres, jangan jauh-jauh dari ulama. Nanti bapak ada yang ringankan. Dia panggil, itu teman saya itu. Tapi kalau bapak berteman saja sama pengusaha, pengusaha biasa yang seret bapak masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah kita bersinergi kali ini. Selama saya beberapa saat di sini, tidak sampai 24 jam, saya lihat Polres kita baik, alhamdulillah. Mau datang ke ulama, mau datang ke tokoh masyarakat, mau masuk ke kampus. Jangan lagi kau musuhi polisi. Kita ini polisi kan seperti lagu, benci tapi rindu. Seperti suami istri yang selalu bertengkar tiap hari, tahu-taunya hamil lagi. Nah itulah, kita polisi benci, tapi kalau ada masalah kita datang ke polisi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka bersahabat karena Allah. Orang yang bersahabat karena Allah, dia sholat. Yang kedua, dia mengajak kepadamu kebaikan. Ayo kita sholat berjamaah. Saya dengar ada Ustadz Lukmanul Hakim bikin kajian. Bagus kajiannya itu, mengajak kita untuk sedekah. Ayo kita ikut. Itu teman baik itu. Sudah masuk waktu sholat. Bagusnya kita jamaah di mana? Genggam tangannya, jangan kau lepas. Itulah orang yang baik. Bertemu dan berpisah karena Allah, mengajak kepada kebaikan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 2 orang baik itu tadi. Yang ketiga, mengajak kebaikan. Dia kalau dikritik, jangan kau pahami bahwa dia benci. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, ada anak 13 tahun minta dibelikan motor. Bapak belikan motor enggak? Jawab dulu Pak, kenapa malas sekali nih? Jawab. Kenapa tidak dibelikan? Berarti Bapak enggak cinta dong. Berarti Bapak enggak cinta. Justru cintanya sehingga enggak dibelikan. Jadi kalau ada teman dia kritik kita, jangan kau pikir dia benci. Justru cintanya dia tunjukkan kau jalan yang lurus. Saat enggak cocok kau di situ. Ini yang cocok. Sayangnya tidak semua orang mampu menerima kritik. Hanya orang-orang beriman yang berjiwa besar mampu menerima kritik. Siapa? Karakter orang berilmu yang menerima kritik. Itulah sebabnya kata ilmu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain terbuka. Mulutnya. Artinya terbuka dari kritik. Terbuka dari wawasannya. Orang yang berilmu tidak picik, tidak gampang tersinggung ketika dikritik. Maka Bapak ucapkan alhamdulillah ketika Bapak menerima kritik dan mau memperbaiki diri. Itulah orang-orang yang hebat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya kita simpulkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu berhati-hati memilih teman, berhati-hati menggunakan medsos, berhati-hati memelihara lisan, dan dia selalu memilih amar ma'ruf nahi munkar. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhirlah video dari kajian guru kita. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau ada banyak manfaatnya untuk kita semua, menjadi referensi
untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan jangan lupa kita berdoa untuk guru kita dan kita semua, semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan juga dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kajian yang sudah disampaikan tadi, saatnya kita melanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Semoga aktivitas kita sehari-hari bisa dipermudah dalam segala urusannya. Sekian untuk video kali ini, kita lanjutkan untuk beraktivitas seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.